Malam ini melanjutkan dari serial Yakub ya, Abraham, Yakub. Saudara-saudara, saya juga salah paham dulu. Salah paham dalam banyak hal mengenai pengertian-pengertian yang benar mengenai cerita Yakub, terus kemudian Rahel, Lea, terus kemudian saya sesungguhnya melihat dengan perspektif ketika belajar ini dengan perspektif yang berbeda. Ya, mari kita belajar sama-sama. Semoga kita dapat point of view yang benar. Akhirnya kita belajar untuk berkehidupan yang benar, ya. Nah, ini tuh satu istana, dua cinta. Pertempuran cinta dua perempuan yang melahirkan sebuah bangsa yang besar. Sebenarnya literally enggak dua perempuan, tetapi yang bertempur dua perempuan melibatkan budak-budak yang ada. Nah, kita sudah tahu, udah belajar dari sekolah minggu dulu, ya, asalnya bangsa Israel, bangsa yang besar seperti apa. Ya, saya once upon a time, saya mulainya dengan once upon a time. Nah, Bapak Ibu, saya refresh sedikit ya mengenai Yakub nih ya. Yakub ya, Yakub. Dalam Kejadian 25 ayat 25 tertulis ia lahir sambil memegang tumit Esau kakaknya. Dalam peristiwa memegang tumit Yakub dinamakan ya. Jadi waktu lahir tidak lahir satu-satu. Waktu lahir kalau kembar ya lahir satu-satu. Kalau Yakub sama Esau lahir. Kemudian Yakub itu megang tumitnya. Jadi nama Yakub diambil dari peristiwa ketika dia dilahirkan. Yakub memegang tumit Esau. Masalahnya yang terjadi sampai dikatakan penipu adalah Yakub seringkali salah mengerti dengan kata menipu. Nah, sama seperti kita berkata gini, gajah di seberang lautan nampak, ya, kuman di pelupuk mata tidak nampak. Nah, itu peribahasa. Nah, peribahasa bangsa Yahudi memegang tumit itu menipu, ya. Misalnya gini, bersilat kata, misalnya orang Indonesia bersilat kata, dia licin seperti belut, itu peribahasa. Nah, memegang tumit itu peribahasa bangsa Yahudi, artinya licik, licin, penipu. Nah, padahal Yakub sendiri lahir dinamakan Yakub. Pada saat lahir dia megang tumit. Sebenarnya ada jedanya antara anak satu dengan anak dua, tetapi tidak jeda detik. Kenapa? Karena lahir bersamaan, flowing ya, bersama-sama mengalir seperti aliran air. Yakub sendiri seringkali disalah mengerti sebagai anak mami. Kita lihat Abraham itu adalah peternak yang hebat, sementara itu Ishak mewarisi dan Yakub juga mewarisi. Oleh sebab itu ketika dia bekerja di Laban, dia terbiasa dengan urusan peternakan. Ya, ada kesalahpahaman yang mengatakan bahwa Yakub itu pemalas tinggal di rumah. Esau sendiri tidak disukai oleh papa mamanya karena dia menikahi perempuan Kanaan. Ya, kita ngelihat ada banyak paradoks yang gara-gara ketidakmengertian. Gini loh, seakan-akan Tuhan itu sengaja memilih penipu, pemalas, dan orang yang tidak bisa apa-apa. Padahal Yakub ini pekerja keras, ya. Kesalahannya dia adalah dia melihat kakaknya tidak mempergunakan hak kesulungan itu dengan baik dan dia tidak memintanya dengan baik-baik, ya. Dan sementara dia tahu bahwa Esau orang yang sembrono, ya, sembrono, hak kesulungan itu sangat penting. Dan saya baca di literatur kalau sebenarnya pada zaman itu hak kesulungan itu sangat-sangat berarti. Ini salah pahamnya. Nah, mari kita lihat ini ya. Ada benang merah kenapa sampai Esau dibenci oleh mamanya. Karena ada yang dia langgar ya. Mari kita lihat. Kejadian 24 ayat 3 Abraham. Ini ketika dia menyuruh Eliezer supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah Allah yang empunya langit dan bumi yang empunya bumi bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Strict sekali, keras sekali. Ya, Abraham ngomong sama Eliezer. Nah, Eliezer sendiri, ini perkataan Eliezer, Tuhanku itu telah mengambil sumpahku. Ini dia bicara kepada orang tuanya Ribka. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negeri yang kudiami itu. Strict sekali. Sekarang Ishak.
Kemudian Ishak memanggil Yakub, strict sekali. Lalu memberkati dia, serta memesankan pada perkataan ini, itu Ishak memeluk Yakub dan membisikkan kata-kata itu dengan ketegasan. Katanya, jangan ngambil istri dari perempuan Kanaan. Itu sebabnya ketika dia lari dari rumah papa mamanya, dia jelas tujuannya ke sanak saudaranya yang bukan perempuan Kanaan. Sampai di sini mengerti dulu. Dia tidak lari ngawur. Dia lari dengan tujuan. Dari sini kita ngelihat sebenarnya pola pikirnya Yakub itu adalah pola pikir orang yang benar, yang bisa kerja, yang fokus ya. Kejadian 28 ayat 8. Esau ini. Nasi sudah jadi bubur. Nggak bisa lagi diulangi lagi. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Jadi jelas, kenapa? Selain dosanya Esau, selain menikahi perempuan Kanaan, dia sembrono dengan hak kesulungan, dia banyak sembrono. Tuhan kita tidak memilih sembarangan, tentu memilih dengan kualitas yang luar biasa. Nah, ini kita mesti ngelihat. Saya minta kalian lihat ini dengan betul-betul. Terah, bapaknya Abraham, ya, punya anak Abraham, Nahor, dan Haran, ya. Haran kemudian mati, ya. Selanjutnya Abraham, ya, dengan Nahor yang masih ada. Nah, dari Abraham ini muncul Ishak, ya. Dari Nahor ini Betuel, kita lihat akhirnya nyambung, lihat Rebeka, Yakub. Nah, kalau kita periksa ke bawah lagi, ternyata sebenarnya Rebeka sendiri, ya, Ishak kan Ribka, ya. Ishak menikah sama Ribka. Ribka sama Laban, ya, kemudian jadi mertuanya Yakub, itu masih saudara, ya. Makanya Yakub lari ke Laban, ya. Pada saat lari ketika meninggalkan rumah orang tuanya karena dikejar oleh Esau, Yakub lari ke Laban karena pesan orang tuanya untuk tidak mengambil perempuan Kanaan sebagai istrinya. Rebeka atau Ribka, apa namanya, istrinya Ishak, itu bersaudara dengan Laban. Eliezer diutus Abraham untuk mencari jodoh buat anaknya Ishak, itu ke rumahnya Betuel. Nah, ini lebih ruwet malah. Tapi ini versi lengkap bagus sekali. Ini kejadiannya. Sebenarnya ada kesamaan cerita yang oleh penulis Kejadian, entah mengapa hampir sama ya. Kalau kita lihat yang hijau Eliezer, yang sebelah kanan Yakub ya. Versi Eliezer. Di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan kota ini datang untuk keluar menimba air. Nah, kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kutahui bahwa engkau telah menunjuk kasih setiamu kepada Tuanku. Mari kita lihat. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu, TKP-nya sumur, ya, dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Ada satu peristiwa yang sama, hampir sama. Kalau kita lihat ya, yang ini Eliezer ketika bertemu dengan Ribka, dan yang di sini ketika Yakub bertemu dengan Rahel, ya, cinta pada pandangan pertama. Kemudian berkata Laban kepada Yakub, ya, ketika domanya Laban, Yakub diterima. Yakub bekerja keras. Ditanya kepada Yakub, ya, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Padahal Yakub lari dari Ishak, ya, berlindung saja sudah mendapat rumah perlindungan yang itu sudah luar biasa.
katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Artinya, kamu minta bayaran berapa? Ya, ini sebenarnya dimulai dari sini. Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Dalam versi bahasa Inggris namanya Leah, Leah pakai H, Rahel pakai nama Rachel. Lea tidak berseri matanya. Sebenarnya kalau orang timur katakan tidak berseri matanya, kalau orang timur matanya sayu. Tetapi Rahel itu elok sikapnya. Nanti terbalik-balik yang mana yang paling elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah kepadaku. Dari sini kita tahu ya sebenarnya cari jodoh yang benar itu sukar. Laban tidak membiarkan anak-anaknya juga seperti Abraham, seperti Ishak, tidak membiarkan menikah dengan perempuan Kanaan. Lebih lagi lebih lagi Laban tidak mengizinkan. Jadi keras sekali dari nenek moyangnya dari Terah melarang keluarganya untuk menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dari sini jelas Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Ya, kalau kalian udah belajar gematria, walaupun introduction aja, 7 tahun ya, itu istilah yang sempurna. Jadi bekerjalah Yakub ya dengan tahun-tahun yang genap. Jangan 7 tahun, kalian bayangkan secara literal 7 tahun ya, tapi bisa jadi ini adalah gambaran daripada tahun-tahun yang sempurna untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu sesuai ya, dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya, bisa ngelihat, ya, bisa cium aromanya, tetapi tidak boleh pegang. Ya, luar biasa. Yakub dedikasinya luar biasa. Nah, dan 7 tahun pun berlalu dengan cepat karena cinta. Sesudah itu, setelah 7 tahun, berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Sebab jangka waktuku, sudah jatuh tempo ya. Sebab jatuh tempoku sudah genap. Supaya aku akan kawin dengan dia. Wah, ini udah ngitungnya luar biasa, sudah jatuh tempo. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan pesta, ya, mengadakan pesta. Tetapi pada waktu malam, ya ini pengantinnya ditukar. Pengantinnya ditukar. Apa yang terjadi dengan Yakub? Sehingga Yakub tidak tahu, ya, yang masuk ke kamar itu bukan Rahel, tetapi Lea, ya. Banyak orang yang menduga-duga ya Yakub mabuk, ya, tapi saya tidak mau menduga-duga. Ada yang berkata nggak ada lampu ya pada zaman itu ya, ya udah nggak usah dibahas itu. Lalu dibawanya kepada Yakub, ya, maka Yakub pun menghampiri dia. Ini istilah Alkitab yang kita tahu ya. Maka Yakub pun tidur dengan pasangannya. Lagi pula, ini hadiah ya. Laban memberikan Zilpa, nanti kemudian nama ini akan muncul, budak perempuannya kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Ingat, kita belajar dari Hagar. Hagar itu didapat oleh Sarai, pada waktu namanya Sarai, pada waktu Abraham jadi pengecut. Dari mana? Fir'aun ya. Hagar itu diduga anak Fir'aun dari selir ya. Kalau Silpa, budak perempuan, asistennya Lea, tentu bukan perempuan sembarangan ya yang dikasih. Jauhkan dari pandangan budak-budak karena ini perempuan yang terpilih ya, yang ada di sampingnya anaknya. Tentu dipilih pada zaman itu mana yang kerja keras, mana yang mendampingi ya. Istilahnya asisten pribadinya Lea ya. Yang orangnya harus bisa sepemahaman dengan Lea, sepemahaman juga dengan Rahel. Coba lihat ya. Ya, pengantin yang ditukar. Tapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Ya,
Kaget dong. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat? What are you doing? Dia kaget. Apakah yang kau buat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Wah, ini luar biasa kata-kata ini. Dulu saya nggak ngerti. Si penipu tertipu. Jadi karena Yakub tidak biasa, satu kali aja dia menipu. Yakub tidak biasa menipu, maka dia kaget ada orang yang menipu dia. Mengapa engkau menipu aku? Orang yang menipu dia adalah orang yang dia sangat hormati. Omnya, saudara mamanya. Laban berkilah. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami. Ingat loh ya, harusnya ini diomong dari awal. Ya, ini sumber masalah. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Coba lihat, kita lihat kata-katanya. Ya, Saud Laban 19. Lebih baik ya kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Nggak ada disclaimer. Disclaimernya seperti ini. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ini jelas akal-akalan Laban. Satu peristiwa besar selalu dimulai dari peristiwa kecil. Dan itu menimbulkan kepahitan. Jadi sebenarnya perang antara Rachel dengan Lea, Lea dengan Rachel, tidak lain dari campur tangan papanya dalam kehidupan. Ada unsur pilih kasih. Ya, sebenarnya maksudnya baik, tetapi eksekusinya sangat buruk. Akhirnya hasilnya buruk. Nah, ada cinta segitiga, Yakub, Lea dengan Rachel. Dua-dua memperebutkan cintanya Yakub. Yakub cenderung kemana? Ke Rachel. Lea sendiri, kasihan. Kita lihat ini. Kemudian ada perkataan, tidak biasa orang berbuat demikian tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Coba, kata-kata ini coba. Ya, banyak disalahpahami. Genapilah dahulu 7 hari, bukan 7 tahun loh. Ya, genapi dulu 7 hari. Setelah 7 hari, kamu bersama-sama dengan Lea, ya, anakku akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Anaknya sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi pada hari ke-7, Rahel diberikan kepada Yakub. Sampai sini mengerti. Tidak perlu menunggu 7 tahun. Tapi untuk diberi Rahel, ya, Yakub diberi Rahel, maka Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Bayangkan untuk dapat kakak adik itu perlu sekian lama. Oke, lanjut ya. Maka Yakub berbuat demikian. Ia mengenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepada Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan, nah ini ya, tadi ada Silpa. Laban memberikan Bilha. Ya. Nah sekarang kita lihat Lea punya Silpa, ya. Rahel punya Bilha. Jadi nanti kita akan melihat pertempurannya terjadi di sini. Budak perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Kita lihat ya. Ya, karena perlakuan papanya. Papanya menimbulkan api dalam sekam. Kelihatan di permukaan padam, tetapi di bawah permukaan menyala, membakar. Ya, Kejadian 29 ayat 30, Yakub mengambil Rahel. Hari ke-7 sama Lea pengantin baru, sama Rahel 7 hari kemudian, ya, malah Yakub lebih cinta kepada Rahel. Bayangkan ya, nggak bisa. Laki-laki itu nggak bisa adil. Ada konsep berkeadilan itu bagi laki-laki tidak mungkin. Makanya laki-laki itu hanya boleh dengan satu istri. Nggak bisa berbagi. Nggak bisa. Saya seringkali berikan contoh teman saya kan banyak ya yang kepercayaan lain mau menikah lagi. Saya katakan gini, saya ambil contoh jangan marah perempuan.
teman-teman saya yang kelahiran tahun 66 lulus SMA langsung kawin ya. Nah, kemudian tentunya sekarang ini udah jadi oma. Udah jadi oma ya, udah banyak yang jadi oma. 58, 59. Teman saya ada yang nggak naik 2 kali, umur 60. Kalian tahu ya, ada yang mau kawin. Nah, istri pertama, kelahiran tahun 66. Sementara istri barunya masih kinyis, masih 22 tahun. Ya nggak bisa matching dong. Yang satunya air gampang turun kalau mandi. Satunya lagi mandi nggak turun-turun airnya. Beda. Yakub lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikian pula ia bekerja. Ini serius loh. Serius sekali. Ketika saya pikir ini kasihan Lea ya. Dia terjebak di plotnya papanya. Sementara dia diplot dimajukan ke ranjang pengantin yang bukan ranjangnya dia. Karena Yakub tidak cinta kepada Lea. Kemudian depan mata digantikan oleh Rahel, sementara dia pindah kamar. Coba mari bayangkan pedihnya. Pedihnya Lea. Sibling wars, ya. Perang saudara antara saudara, ya. Lea itu artinya lelah, letih. Rahel sendiri biri-biri betina. Kalau biri-biri betina itu cantik gitu loh. Cantik, mengemaskan. Biri-biri digambarkan sebagai suka loncat di pegunungan. Lea adalah putri tertua Laban, orang Aram itu. Karena penipuan Laban, Lea menjadi istrinya. Alasannya adat yang melarang yang muda menikah mendahului yang tua. Sebenarnya dari dulu ada kecenderungan kalau kita lihat dari bacaannya, Lea cemburu kepada adiknya karena kecantikan dan kesempurnaannya Rahel. Cemburu ini terjemahkan sebagai iri. Itu wajar ya. Karena melihat oh, adikku sempurna sementara saya tidak. Rahel cantik. Yakub pun jatuh cinta. Cinta mati kepada Rahel sampai pada hari kematiannya. Rahel waktu mati, Yakub sangat susah. Dan perang pun dimulai. Perangnya beda ya. Mari kita lihat ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ya, kalau bahasa Indonesianya tidak dicintai. Dalam bahasa Ibrani-nya saya cari kata-katanya sen, artinya dibenci. Ya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea dibenci, siapa yang benci dia? Ayo coba. Dibukanya kandungannya. Tuhan itu berpihak pada orang-orang yang pecah. Tuhan berpihak pada orang-orang yang ditindas. Makanya jangan macam-macam dengan kalau kita ngelawan orang, ya orangnya diem, ya. Kalau kita bully orang, orangnya diem. Kalau kita fitnah orang, orangnya diem, ya. Tuhannya tidak loh. Saya ngeri loh ini, ya. Ketika Yahweh melihat bahwa Lea dibenci, pakai kata sin, dibukanya kandungan, dikasih hadiah. Tetapi Rahel, bahasa aslinya, aduh saya lupa nulisnya ya, steril. Tetapi Rahel steril. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Coba saudara baca ini pakai kacamata seorang wanita. Sekarang bayangkan ngemis loh. Tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi nama anak-anak Yakub itu bukan nama dari Tuhan, bukan nama turun dari surga. Israel ya nama dari surga, tapi anak-anak Yakub bukan nama yang turun dari surga. Ruben sendiri kalau dalam literasinya, behold a son. Lihat, ini anak laki-laki. Kalau yang pernah nonton film Lion King ya, anak ini diangkat oleh raja itu. Behold a son. Lihat, inilah anak laki-laki. Oh, ini ungkapan hati Lea karena dibenci oleh saudaranya.
Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sebenarnya nama-namanya ini adalah ungkapan hati. Nama-namanya indah. Nama dari pertemuan dengan Tuhan lewat penderitaan dan tetesan air mata. Karena dia tidak dicintai. Hebat loh. Bagi orang-orang pada zaman itu, punya anak adalah segala-galanya. Makanya ketika Lea punya anak, seperti dia diberikan, disematkan di dadanya sebuah piagam, sebuah penghargaan yang luar biasa. Semua orang berkata, kamu diberkati. Makanya perkataannya, behold son. Sekali lagi bukan nama dari surga ya. Nama yang muncul dari pergumulan hidup. Mengandung pula lah Lea. Nah, hamil selanjutnya. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, aduh luar biasa, kasihan. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia itu curhat, ya, bahwa aku dibenci. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Simeon itu artinya Tuhan mendengar. Dikasih nama Lea karena dia mengalami satu peristiwa hidup. Ya, dia menggumuli selama 9 bulan anaknya itu dan diberi nama Tuhan mendengar. Ya, makanya ada Shema Yisrael ya. Allah telah mendengar. Ya, luar biasa pergumulannya Lea ya. Nah, bagaimana dengan Rahel? Wah, Rahel kalau dalam bahasa Jawa murang-muring, ngamuk-ngamuk, makin ngamuk-ngamuk. Nanti kita lihat apa yang terjadi di Rahel. Mengandung pula lah ia. Wajahnya tidak berubah, badannya tidak berubah, ya. Tetapi kita lihat bagaimana seorang Lea diberkati dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi bersaing dengan kecantikannya Rahel. Dia diberkati dengan cara yang berbeda. Jangan mengkopi berkat orang lain dalam kehidupan kita. Masing-masing kita punya pergumulan sendiri. Masing-masing kita punya monster yang kita hadapi. Masing-masing kita punya tembok untuk kita robohkan. Ya, jangan mengkopi pengalaman spiritual orang lain, jangan mengkopi ya istilahnya untuk menerima berkat Tuhan. Masing-masing punya pengalaman, masing-masing punya proses, masing-masing mendapat jawaban Tuhan yang berbeda. Ya, ini yang ketiga, mengandung pula lah Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dia sudah menghilangkan kata benci, ya, menghilangkan kata penerimaan. Ya, lihat, sekali ini suamiku kan lebih erat kepadaku. Ya, itu harapannya luar biasa. Aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kelak kemudian Lewi ini jadi suku. Lewi ini yang melayani di bait Allah. Anak ketiga, Lewi. Lewi itu artinya menyatukan, ya. Bisa memiliki artinya menggabung, mengambil bagian, diikut sertakan, dijadikan anggota, diikat, dihubungkan. Ya, itu nama Lewi. Kalau dalam hubungannya dengan ini, dia itu melengkapi sebagai pengikat berkat Tuhan. Ingat ya, berkat Tuhan yang diterima oleh Lea berbeda. Kalau kita lihat hasil dari peremukan, mengandung pula lah ia. Bagi kita baca ini ya, kalau baca dengan cepat, tidak punya meaning, tidak punya arti. Tapi kalau kita periksa dengan luar biasa, mengandung pula lah Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Lea berkata, ya, pada saat nulis ini ada lagu, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya aku menamai anak ini Yehuda. 4 loh saudara. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Pada kondisi waktu itu. Ya, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kita tahu sama-sama suku yang akhirnya melahirkan Mesias ya.
Anak keempatnya Lea, Yehuda. Literal artinya bersyukur. Lea yang bersyukur, anak itu diberi nama hasil dari pergumulan. Dia bergumul dengan Tuhan. Dalam arti yang lain. Ya, beda dengan bergumulnya Yakub dengan Tuhan. Tapi dia bergumul dengan Tuhan lewat peristiwa hidup yang membuat dia indah di mata Tuhan. Masing-masing dari kita punya potensi untuk indah di mata Tuhan. Setiap yang kita alami, peristiwa hidup yang kita alami, itu punya potensi buat kita ngalami Tuhan secara luar biasa. Nah, ini kita baru Rahel membalas. Ingat ya, dalam bahasa Ibrani yang terjemahkan, Rahel steril. Ya, Rahel betul-betul tidak bisa punya anak. Ya, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, coba perhatikan kata-kata ini. Kita ngelihat seseorang yang dekat dengan Tuhan atau tidak. Berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Tentu pada zaman itu punya anak adalah segala-galanya. Punya anak berarti diberkati Tuhan. Maka ya ini sebenarnya kata-katanya kalau kita pelajari Ibraninya indah. Kalau terjemahan ya bebas ya. Maka murkalah Yakub. Murka ya. Maka murkalah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Tuhan yang telah menghalangi engkau mengandung? Ya, kalau dia mau menuduh eh, Yakub mandul, Lea punya anak 4 dari Yakub. Tidak mungkin. Kata Rahel ya. Ini Bilha, ingat ya. Ya, Bilha merupakan budak atau asistennya Rahel. Ini Bilha. Bilha sendiri artinya trouble. Trouble, masalah ya. Saya itu nemu nama aneh-aneh dengan arti nama aneh-aneh luar biasa. Budakku perempuan. Ya, saya pakai kata-kata yang saudara bisa mengerti. Tiduri dia, kawin dengan dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Aduh. Mengulang lagi apa yang dilakukan oleh Sarai. Nggak mau mencari Tuhan, malah mencari alternatifnya. Walaupun ya pada zaman itu dibenarkan, tidak bisa pada zaman sekarang ya, tidak bisa. Setelah Taurat dibatasi, apalagi setelah zaman anugerah. Ini Bilha, trouble, itu budak daripada Rahel. Saya nggak ngerti lah, kenapa Yakub begitu aja mau ya. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Sebenarnya kata-kata menjadi istrinya ada banyak permainan kata di dalam bahasa Ibrani ya. Dan Yakub menghampiri budak ya. Yakub meniduri budaknya itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang laki-laki bagi Yakub. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bedain ekspresi dari Lea dengan ekspresi dari Rahel. Coba lihat, Rahel kesannya pada saat ketika dia punya anak dari Bilha, ya Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Halo, ya Allah telah memberikan keadilan. Ini opini dari Rahel, ya. Juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Kalau seseorang dia bergumul dengan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan itu ada 3. Iya, tunggu, tidak. Tapi dibungkus semuanya dengan berkata, berani berkata, jadilah kehendakmu. Ini yang bisa meluluhkan hati Tuhan. Atau kalau Tuhan, kalau menjawab tidak, tentu dia memberikan yang lebih indah. Eh, kalian dengar, kalau saya sakit ya, banyak orang berkata, kok sakit sih? Jangankan kalian, saya juga tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Ketika saya keluar dari rumah sakit, ketika saya sampai LA, terbang dari Denver ke LA, saya baru mikir, iya ya, Tuhan izinkan saya sakit. Itu dengan timing yang tepat, dengan kairos yang tepat. Waktu Tuhan yang tepat. Jadi kalau dia berkata, Allah telah memberikan keadilan, siapa yang disolimi?
Lea disolimi, Rahel tidak. Nah, anak kelimanya namanya Dan. Artinya judge atau hakim atau menghakimi. Allah telah memberikan keadilan. Ya, Allah hakimku. Aku telah didengarkan permohonanku. Nama yang indah, anak 1, 2, 3, 4. Anak yang kelima, ini namanya modus ya. Saudara masih bersama dengan saya sampai anak ke-12 loh ini. Mengandung pula lah Bilha. Ya, budak perempuan Rahel terus dikasih label itu. Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Coba lihat saudara. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Perangnya lawan kakaknya. Maka ia menamai anak itu Naftali. Yang artinya literalnya bergulat. Atau aku sedang bergulat. Ya, sedang. Kata-kata sedang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris pakai ing di belakang. Aku wrestling. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Aku sedang bergulat. Dan aku pun menang. Halo? Karakter Rahel belum diperbarui. Cantik wajahnya. Sempurna badannya. Karakter tidak mengikuti wajah. Ya, Lea kepancing ya. Kayak ikan dikasih cacing. Balas membalas. Ketika lihat Lea, wah, ya, dia cukup sebenarnya. Dia cukup dengan anak 4. Baik ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Silpa budaknya perempuan itu. Nah, ini sudah masuk ranah salah. Ranah lu jual gua beli. Sedih ya. Alkitab salah satunya ditulis supaya kita belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari kebodohan. Ya, diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang laki-laki bagi Yakub. Seharusnya ngasih nama Silpa, yang ngasih nama Lea. Sama seperti Rahel tadi, Bilha yang ngasih nama Rahel. Mujur telah datang. Ya, sudah nggak ada gregetnya lagi. Karena pengalaman dengan Tuhan itu anak 1, 2, 3, 4. Itu hasil pergumulan. Anak selanjutnya ini nggak ada gregetnya. Kalau kita membantu Tuhan, kalau bukan waktu Tuhan, nggak ada gregetnya. Nggak ada kita merasakan roh itu bekerja dengan luar biasa. God itu artinya mujur, bernasib baik. Ya, bagi saya sorry ya, maafkan kalau saya salah, pasti kalian pasti lebih lebih punya pandangan yang bagus mungkin. Kita lihat Yakub subur, dia tiduri Lea, Bilha, Silpa, hamil, bukan mujur. Apalagi pada zaman itu polusinya nggak tinggi dan nggak ada faktor-faktor yang membuat terganggu. Ya, anak 1 sampai 4 itu luar biasa, itu berkat Tuhan. Dan Silpa, ya, budak perempuan itu melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan. Tapi ya kita ngelihat nadanya. Nadanya seorang yang mengalami Tuhan ya. Walaupun saya ketika melihat ini, saya tidak setuju dengan tindakan Lea menyerahkan Silpa. Tetapi dari ekspresinya, hidupnya menyebut aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Artinya berbahagia. Nama yang diambil indah-indah ya. Nah, ini memalukan sekali sebenarnya ya. Ini peristiwa yang saya baca saya sedih ya. Ketika Ruben pada musim menuai pergi berjalan-jalan didapatinya oleh padang buah di padang buah Dudaim. Lalu dibawa kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang dapat oleh anakmu itu. Eh, saya tidak suka ketika baca ini, tapi
Saya harus belajar ya. Firman Tuhan itu seperti pathway, seperti jalan penunjuk arah gitu ya. Kalau kita baca, kita tahu ada jebakan-jebakan yang harusnya kita hindari, yang berbahaya bagi kita. Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Ini ekspresi. Kalau dari nadanya masih ada pahitnya. Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Ya, rebutan buah. Nah, coba bayangin. Bayangin saudara, kata-kata ini, kata Rahel. Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ini kan jual beli suami. Malam ini jatahnya harusnya Rahel dibelikan kepada Lea. Dibeli. Wah, sedih saya baca ini. Ya. Tapi Alkitab itu jujur sekali melihat peristiwa-peristiwa itu secara luar biasa. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Tadi kan sudah tidak mengandung lagi. Lea mengandung lagi. Melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku. Karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isyakar. Kata Isyakar, Yisasokar adalah anak kelima dari Yakub Lea. Kata Ish itu orang, Isyakar itu upah. Ada pekerja yang diupah. Bisa jadi semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Hasil pergumulan seorang yang mencari Tuhan itu anak ke-1 sama anak ke-4. Kemudian Lea mengandung pula melahirkan anak laki-laki yang ke-6 bagi Yakub. Berkata Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku ya seharusnya Yakub itu miliknya Lea. Tapi itu pun karena akal-akalan Laban. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sebulon artinya memuliakan. Ya, memuliakan, mengangkat. Sudah itu ia melahirkan seorang, ini satu-satunya anak perempuan ya. Sudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Mundur lagi. 6 ya, ini 7. Dina artinya dinyatakan tidak bersalah atau dibenarkan. Setelah dihakimi, dinyatakan tidak bersalah. Saya nggak tahu karena tidak ada keterangan yang jelas. Saya tidak mengerti kenapa diberi nama anaknya Dina. Ada peristiwa apa? Karena nama itu kadang-kadang pakai peristiwa. Sama seperti nama Yakub itu karena dia megang tumit. Nama Esau ya, karena dia berbulu dan merah ya. Nah, setelah ada peristiwa, tentu Tuhan tuh menjawab doa dengan satu peristiwa. Lalu ingatlah, kata-katanya dalam loh. Ingatlah Allah akan Rahel. Pasti ada peristiwa yang indah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tuhan itu tidak akan mengubah dengan tangisan buaya, nggak mungkin. Dengan tangisan pura-pura, nggak mungkin. Ada peristiwa yang membuat Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya, serta membuka kandungannya. Maka mengandung Rahel dan melahirkan anak laki-laki. Ini tulus. Berkatalah Rahel, Allah telah menghapuskan aibku. Ya, nah baru ayat 24 kelihatan seseorang yang diproses oleh Tuhan. Maka ia menamai anak itu Yosef atau Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang laki-laki bagi nggak ngotot lagi. Mudah-mudahan semoga Tuhan berkenan. Ini kata-kata yang sebenarnya milik kita ya. Semoga Tuhan berkenan. Kalau kemudian jadi insya Allah. Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku.
kasih nama Joseph. Artinya Allah yang menambah. Luar biasa. Kita lihat ya, Lea melahirkan Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Ya. Nama yang keempat ini, nama yang kelima ini yang sebenarnya tidak begitu baik ya. Dari budaknya muncul Gad sama Asher ya. Terus Bilha dan Naftali, Rahel, Joseph. Yang terakhir saya nggak bahas, saya akan berikutnya Benyamin. Nanti di kitab Wahyu hilang dan ini. Kita lihat orang-orang luar biasa lahir dari pergumulan yang luar biasa dari Lea. Yusuf pun dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyelamatkan Yakub dan saudara-saudaranya. Tapi kita ngelihat hasil pergumulan seorang Lea yang tidak dicintai. Tentu mata Tuhan ngelihat dia. Seberapapun besar penderitaan yang kita alami, kamu tidak sendiri. Disolimi manusia, ya. Mungkin kau berkata, ya I'm finished gitu, selesai. Hidup saya selesai. Tanpa kita sadari, episode sekian belum final. Belum final. Lea tidak selesai hidupnya ketika hari ke-7 ranjang itu dipakai oleh adiknya sendiri. Ketika dibenci, ketika disingkirkan. Ini kita bisa lihat happily ever after bagi kehidupan Lea. Kalau kita lihat dari pergumulannya yang ini, ya kita ngelihat ada perubahan hidup Rahel. Saya curiga pasti ada yang terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Allah mendengarkan permohonannya. Ya, kalau Lea mengalami peremukan, Rahel peremukannya di belakang. Rempah-rempah itu diremukkan, baru muncul sesuatu yang wangi. Baru muncul Yusuf ketika Rahel diremukkan. Baru dia berkata, ini seperti lagu tuh, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Baru dia gak maksa lagi. Ini orang yang sudah mengalami permukaan dari Tuhan. Karena waktu di Amerika khotbah mengenai push. Ya, banyak orang salah paham dengan mereka pakai kata push. Pray until something happen. Siapa kita berani nge-push Tuhan? Kalau mula-mula orang Kristen belum dewasa nge-push Tuhan. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan ada rasa hormat. Kita saja hormat dengan orang tua. Kita nggak berani kok. Maksa orang tua kita nggak berani. Orang tua kita baik, orang tua kita benar, orang tua kita jadi teladan. Kita nggak berani nge-push orang tua kita. Kita berani ngomong kalau kita tahu. Ya misalnya ngomong gini, Pi, aku perlu ini. Tapi kalau papi nggak berkenan, aku bisa ngerti. Makanya kata-kata ini indah sekali. Ketika saya baca ini, hati saya itu gentar loh. Mudah-mudahan Tuhan, mudah-mudahan Yahweh menambah seorang anak laki-laki bagiku. Baru muncul Benyamin. Ya, asal katanya Ben-Oni, tapi diganti sama Yakub jadi Benyamin. Untuk memperoleh Benyamin itu dia mati loh. Hebat. Nah, ya demikian. Tuhan berkati. Ini ada yang mau tanya kah? Oke, ini yang mengenai materi silakan diketik di kolom chat atau langsung resen. Pertanyaan dari Pak Yohan itu. Ya, Shalom Kak Son. 7 hari syarat Laban ke Yakub untuk diserahkan Rahel
dikomparasikan 7 tahun mendapatkan Lea dan Rahel apakah juga mengandung gematria? Kayaknya iya sih. Kejadian itu banyak yang figuratif ya. Banyak pakai lambang-lambang yang ada. Tapi kita lihat ya. Tentu banyak gematria yang dipakai. Karena Yahudi ya banyak sekali gematria. Seperti itu. Tapi bisa jadi literal. Tapi saya berpikir sih gematria. Tuh. Ya mungkin Waktu itu. saya tambahkan ya soal soal Eh, kisah Lea dan pertanyaan Pak Yohan ini ya. Jadi ada beberapa cara untuk membaca Alkitab ya. Ada beberapa cara untuk menafsir Alkitab. Dalam perspektif Yahudi itu kalau disingkat itu Pardes atau Paradise gitu ya. Nah, itu singkatan, akronim. Tapi dari kata-kata ini panjangnya P itu peshat atau literally atau harafiah ya. Kemudian resh, kemudian deras, kemudian shot gitu ya. Ada beberapa cara dalam menafsirkan Alkitab menurut orang Yahudi, yaitu secara literal, secara deras itu secara apa ya penafsiran gitu ya. Kemudian short itu menginikan yang tersembunyi. Tetapi juga ada beberapa cara kalau untuk ilmu hermeneutik yang modern itu ada beberapa cara juga ya, misalnya historis kritis, yaitu Eropa di zaman pencerahan, itu historis kritis ya. Jadi Alkitab ini di apa itu dipertanyakan apakah kejadian-kejadian ini secara historis benar enggak gitu ya. Secara historis itu benar enggak? Nah, dipertanyakan seperti itu. Kalau misalnya 7 tahun benar nggak 7 tahun? Kalau misalnya kisah Yosua gitu ya, kisah Yosua itu kan ada matahari berhenti, bulan berhenti. hmm, Benar nggak sih ada kayak begitu? Nah kalau nggak benar itu mereka mereka akan mengartikan ulang gitu ya. Eh, nah itu historis kritis. Kemudian juga ada literal gitu ya, atau narasi gitu ya. Nah kemudian juga ada yang pakai budaya. Nah kalau yang narasi itu seperti ini. Narasi itu kalau misalnya kayak istilahnya tuh kita baca apa adanya, kita tidak mempertanyakan hal itu gitu. Kayak misalnya gini, pernah lihat film kan, film kayak perangnya itu apa, N-word-nya Marvel gitu kan. Hmm. Itu jagoannya itu muncul semua gitu. Nah, di filmnya Marvel itu kayak misalnya oh ada si Thor gitu ya. Waktu kita nonton kita menikmati kan. Wih gitu ya, wih perang, wih gini dunianya ini separuh mati separuh gitu kan. Kita kan Baru lenyap. ya menikmati aja, kita tidak mempertanyakan bener nggak sih ada yang namanya Hulk, bener nggak sih ada yang namanya Thor gitu. Nah kayak gitu ya, itu cara pembacaan yang seperti itu narasi gitu. Jadi kita masuk ke ininya, kita menikmati, kita kaget, kita tegang gitu ya. Terus kita ikut kadang ikut nangis, terus kadang kita ikut seneng gitu ya. Kadang kita ikut kaget gitu ya. Kenapa? Karena kita masuk ke tokoh-tokoh itu dan kita masuk ke ceritanya gitu. Nah, itu salah satu cara pembacaan yang modern tuh sekarang seperti itu. Apakah historis kritis, apakah narasi seperti itu ya. Kalau kita coba membaca kitab ini dengan literal ya misalnya 7 tahun benar-benar 7 tahun, sebetulnya kisah ini kan ditulis jauh gitu ya, ratusan tahun atau bahkan ribu tahun jauh setelah kisah itu terjadi. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan apakah memang benar 7 tahun atau enggak, tapi kita bacalah dan masuklah seperti apa sih yang ingin disampaikan oleh si penulis itu gitu ya. Kita menikmati gitu. Seperti kita kalau nonton film Marvel gitu tadi ya, kita nggak tanya kan, ini Spider-Man ini ada nggak beneran orang yang bisa nembakin sarang laba-laba seperti itu gitu. Kita mencoba memahami apa sih maksud si penulis itu seperti itu kok pakai kata-kata yang seperti itu gitu ya, misalnya 7 tahun. 7 hari. Nah, itulah yang coba kita angkat, kita masuk. eh, Seperti tadi ya beberapa kali Kak Sony ini kan
bagaimana pergumulan Rea dan Lahir. Nah, kita coba baca itu masuk, bukan baca itu tanpa ekspresi, tanpa Mm-mm, apa mm-mm. ya, cuma baca itu ya kejar tayang gitu ya, tanpa ini Pelan-pelan. hanya untuk pengetahuan ya. Tapi baca itu masuk. Ini kan barusan kan heboh gitu ya, dibilang oh nggak perlu baca Alkitab gitu. Padahal bukan itu maksudnya ya. Maksudnya baca Alkitab tuh harus masuk, bukan cuma merenung, karena betul-betul masuk ke situ. Jangan cuma baca tuh kejar-kejar tayang seret. Mau 10 pasar per hari atau apa, tapi tanpa terlibat dengan tokoh-tokoh di situ gitu. Padahal maksud penulis kan nggak menuliskan itu penuh dengan emosi. Nah, kita juga baca itu kan seperti itu. Kita nonton film kan, coba kalau orang nonton film diem aja tanpa ekspresi, filmnya udah rame, udah jedar-jedar, diem aja kayak uratnya putus gitu. Nah, kita baca Alkitab juga ya sebetulnya dimaksudkan seperti itu ya. Kita masuk ke situ, ikut menggumuli si tokoh-tokoh ini, pergumulannya gimana. Coba kita masuk gitu. Supaya kita memahami dan kita mendapatkan istilahnya remanya atau apa ya? Iya. Bersuara pada kita. Bersuara, pergumulan-pergumulan itu bersuara pada kita. Nah, itu salah satu bukan salah satu, berbagai macam cara pembacaan Alkitab. Ya, terima kasih. Kalau istilahnya membaca Alkitab dengan pelan, dengan menghayati dengan ekspresi, tentu akan titik komanya nggak perlu ya. Misalnya penguasaan Ibrani, Yunani, Ibrani untuk perjanjian lama. Eh, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau mau teliti saja, kita tahu bahwa karakter yang ditulis itu sedang mengalami apa. Saya pikir sepele ya. Sibling wars itu sepele, urusan apa sih? Tapi ketika saya lihat pergumulan Lea, anak ke-1 sampai anak ke-4, saya lihat yang, wah betul-betul remuk ini orang. Dan peremukan juga terjadi Rahel. Rahel yang di awal-awal itu arogan sekali. Di akhir ketika dia dibuka kandungannya, setelah dia remuk dulu, baru Tuhan ingat tuh. Maksudnya bukan Tuhan lupa, baru Tuhan ingat itu satu ekspresi yang memakai istilah manusia, memakai sifat-sifat manusia. Gitu loh. Tuhan itu kembali mengarahkan wajahnya. Ini ekspresi Alkitab sekali. Mengarahkan wajahnya ke Rahel. Ada sesuatu yang Tuhan tertarik pada kehidupan Rahel. Yang membuat Tuhan menoleh kepada Rahel kembali. Membuat Tuhan menoleh kembali. Kalau kita lihat ya, arahkan wajahmu Tuhan kepadaku. Itu ekspresi Yahudi sekali. Sesuatu yang bukan uang, bukan harta, bukan keterkenalan, bukan jabatan, tapi hati yang remuk selalu mencuri perhatian Tuhan. Itu aja sih. Eh, Sebetulnya saya ada satu pertanyaan Kak Son sebelum Nah, baca silakan. punya Kak Yohan ya. Eh, Kalau kita melihat bahwa Yusuf ini pada akhirnya menjadi penyelamat, dalam tanda petik ya, penyelamat bagi orang Israel pada masa itu. Bukankah kalau kita lihat Rahel pada saat ini itu, waktu Tuhan bilang, kemudian Tuhan ingat akan Rahel itu ya, itu apakah memang bagian dari rencana Tuhan atau gimana Kak Son? Jadi Tuhan itu kalau membuat rencana tergantung respon orangnya ya. hmm, Tergantung respon orangnya. Saya ambil contoh Daud. Respon dari Daud itu begitu indah. Ketika dia ngadapin masalah yang tidak terselesaikan ketika dibuang oleh papanya, direncanakan untuk mati secara natural. Dia merespon dengan benar. Tuhan memilih dia dengan respon yang benar. Kalau nggak benar, ya Tuhan juga memilih Saul, tapi responnya nggak benar. Kalau ternyata respon Saul benar, ceritanya berubah. jadi Kita kan kalau penuh respon, ya. Adam, Hawa. Kalau responnya benar, ya, maka Adam bisa ngalahkan si setan. Ceritanya lain. bentar, bentar. Ceritanya Berarti lain. berarti bisa dibilang gini Kak Son. Kalau
kalau tadi bahwa disampaikan bahwa kemudian Tuhan ingat akan Rahel, berarti sebetulnya periode penyelamatan Israel itu sendiri karena sikap dari Yusuf, karena sikap Yusufnya sehingga Sikap Yusufnya. oh puji Yusuf Tuhan, sendiri diproses sama Tuhan loh. puji Tuhan, Justru proses itu 13 tahun tuh pedih. Bisa gagal loh dia. betul betul, Dan usaha setan untuk menggagalkan itu mulai dari apa namanya, dia dapat nubuatan, dia dibuang, istilahnya dilempar ke sumur. Itu sebenarnya suatu gambaran ya. Bayangkan kalau kita Yusuf, kita pasti mempertanyakan, Tuhan, Engkau sudah berjanji. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Tapi toh keadaan aku diturunkan lebih rendah daripada tanah yang aku injak. Kemudian berharap supaya Tuhan bebaskan, iya dibebaskan dari sumur. Tapi worse, masuk ke kurungannya para budak. Kemudian dijual. Dia pergi makin jauh dari tanahnya. Di Mesir kemudian jadi budak. Bayangkan, sudah bagus semua, dia masuk penjara. Masuk penjara, dia dilupakan loh. Ketika saya belajar Yusuf ya, penjara Potifar itu bukan penjara biasa. Semua orang yang dianggap punya potensi memberontak. Ya, makanya Yusuf jago banget di pertanian. Mungkin dia belajar dari eh, Menteri Pertanian yang dibuang ke situ. Mungkin dia belajar dari Menteri Distribusi. Bayangan. Mungkin dia belajar dari PO. Jadi dia belajar learn from the best secara luar biasa. Justru tempat pelatihan yang tidak umum. Makanya harus kita mencurigai dengan dalam artian positif. Mencurigai. Jangan-jangan yang kita hadapi sekarang adalah training ground kita. Masih ingat film Rocky ya? ya Ya, ketika itu dia melatih bukan melatih gayanya si Drago, si Rusia yang dia hadapi dengan peralatan steroid yang macam-macam. Tapi dia berlatih di keterbatasannya dia tanpa dukungan dari masyarakat yang mencintai dia. Ketika dia berhadapan dengan kegagalan, di situ titik awal kemenangan. Kita mencurigai dalam arti positif ya. Jangan-jangan yang kita hadapi sekarang itu adalah training ground kita. Sebentar lagi kalau training ground, pasti ada battleground. Respon kita yang benar terhadap training ground akan berpengaruh jelas pada saat kita betul, masuk war zone. Makanya waspadai sekali lagi. Jangan berlaku seperti kanak-kanak rohani. Ya, kalau ternyata kita sedang diperhadapkan menjadi pahlawan. Saya bincang dengan teman, untuk satu pasukan khusus itu memerlukan dana 1.000 pasukan biasa, 1.000 tentara biasa. Ya, jadi kalau jalan hidupmu sulit, jangan-jangan kamu sedang dilatih Tuhan untuk sebuah pertempuran, istilahnya pertempuran yang paling dahsyat. The true warrior itu dilatih untuk pertempuran yang paling dahsyat. Ya, soalnya kalau ngomong warrior ternyata wah error beda. Warrior sama wah error kan deket kan? Ya, oke, gitu aja. ya saya nut banget itu. Berarti karena sikap Yusuf sehingga dia sekalipun dia bilang di akhirnya adalah uh, Tuhan merancangkan itu, berarti ternyata karena ini ya Kak Son ya, karena sikap Yusufnya Tapi waktu Yusuf sih. betul betul puji Tuhan. Dia ketika ketemu sama saudara-saudaranya, ya ini betul-betul loh, saudara. Ini selfless. Dia bicara sebagai orang keduanya Mesir, tapi dia bicara selfless. Dia bicara, kamu merancang-rancang yang buruk, tapi Tuhan merancang yang baik.
Selfless sekali, luar biasa loh. Ya, kalau sebenarnya, aduh, istilahnya dia itu memainkan sebuah permainan yang cantik sekali untuk membuat papanya ketemu dia. Ya, papanya ketemu dia. Betul. Coba lihat Yakub. Lihat respon Yakub ketika ditanya umurmu berapa sama Firaun. Itu pedih loh. Oke, nanti saya cari lebih lagi. Kak Yohan, Komentar aja maksudnya pendapat. Kalau sekarang itu orang lebih suka atau lebih seneng di mata orang benar, di mata orang lain itu lebih baik benar di mata orang lain daripada benar di mata Tuhan. Itu sih. Kadang berbagai macam cara dipakai untuk nutupi dosanya. Balas-balasan terus sudah. Ya, ngeri ya. Saya ditelepon satu hamba Tuhan, Bu Ibu. Dia berkata gini, kalau sampai kita ditolak gimana ya? Ya, gara-gara pencitraan, gara-gara gimmick ya. Ya, ngeri loh saudara. Setan tuh mengenali kekudusan. Setan tuh mengenali ketulusan hati. Makanya kalau di wilayah itu ya waspada, kalau istilahnya palsu-palsu itu satu ketika pengurapan tuh akan luntur. Karena ingetin loh waktu itu. Pengurapan tuh akan luntur. Harusnya bisa dipakai Tuhan efektif. Luntur, lama-lama hilang. Selfless lah Pak Yohan, terima kasih sekali. Jadi seperti keset yang selalu ada tulisan welcome. Walaupun diinjek. Karena kalau kita ternyata assignment kita keset, ya sudah. Ya sudah. Saya kadang-kadang capek ngelihat sekeliling saya. Ada bantuanku pencitraan. Ada. Udah pencitraan sukses lagi. Kan gitu kan. Gemes gitu loh saya. Dan satu pesan saya. Jangan mengharapkan celakanya orang. Orang yang pernah jahatin kita. Jangan pernah jadi Tuhan buat orang lain. Ya. Belajar. Saya 58 tahun ini. Saya belajar. Saya belajar kenapa orang bilang Michael Sony lebih kalem ya. Lebih kalem ya, makin tua makin kalem ya. Ya saya belajar dari, saya nggak ngomong keberhasilan saya. Kan berhasil dari, belajar dari kegagalan saya. Gitu. Berjuang saya. Jangan sampai aku ditolak. Rasul Paulus saja berani ngomong gitu. Thank you Pak Yohan. Ya, udah tutup ya. Terima kasih Kak Son. Banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak. Kamu Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih.